Halo, selamat pagi dengan Vigun di sini. Apa kabar sobat semua? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita kedatangan sebuah produk dari Iroli. Kita punya Iroli Revenge 6000. Ini produk yang terbaru dari Iroli. Nah, kenapa kita harus ulas produk ini? Ini produknya bahaya ini. Ini produknya bisa menjadi saingan berat bagi rel-rel di kelas jenis ya. Karena produk ini menurut informasinya dia sudah menggunakan brush gear. Nah, nanti kita akan coba sama-sama ulas, sama-sama review dan sama-sama bongkar rel ini apakah dia benar-benar seperti yang digembar-gemborkan ya. Nah, ini dari yang kita pegang ini ukurannya di 6000 karena dia cuma keluar di ukuran 6000 dan 6000 PG. Lalu ini dari dusboxnya sendiri ada ultimate jigging rail. Lalu kemudian 10 dari spesifikasi sendiri dia 10/1 ball bearing. Modelnya ada dua, yaitu PG dan non PG ya. Yang PG sendiri rasionya di 451, yang bukan PG-nya di 5, yang reguler di 521. Jadi hampir sama ya antara PG dan non PG. Ini masuknya ke rasio rendah semua. Maksimal dragnya di 16 kilo ya, di 35 lb. Lalu kemudian untuk kapasitas PE 3 di 260 meter, PE4 di PE3 di berapa nih? PE3 di 340 meter ya, PE4 di 210 meter. Lalu PE5 di 170 meter. Untuk kapasitas PE sama, tapi untuk kapasitas PE tergantung dari masing-masing produk ya, dari masing-masing. Jadi masing-masing merek itu diameternya tidak sama. Ada yang besar banget, ada yang standar. Jadi beda-beda ya untuk kapasitas PE-nya. Kemudian untuk handle-nya dia sudah menggunakan CNC handle. Lalu 2/1 SUS bearing, CNC cut spool, jadi CNC spoolnya menggunakan sistem CNC, advance clicker, power handle tentunya sudah, salt water, jadi dia sudah menggunakan seal ya, aluminium body. Nah, ini yang menarik, rel-rel sekarang, rel-rel pendatang baru itu rata-rata sudah menggunakan aluminium body, dan meskipun banyak kalau menurut, tapi mereka belum menggunakan gear yang berbahan brush. Nah, kali ini nih sudah aluminium body, sudah salt water, dia menggunakan brush gear. Lalu untuk knobnya dia berupa knob bundar ya. Oke, lalu double slider guide. Oke. Ini jadi dia nanti di sistem lokomotif slidernya dia ada rel 2 ya, ada rel 2. Apakah benar? Kita akan cek. Terus sudah menggunakan carbon drag. Oke lah, kita cek sama-sama ya, kita buka produknya. Kita buka produknya bersama-sama. Ini dia event theater. Oke, dia jadi di dalam kemasan itu terpisah ya, terpisah antara, dia ada plastik sendiri-sendiri, dipisahkan, bagus ya. Ini mengurus. Nah, ini seperti ini. Ini penampakan dari rel Iroli Revenge 6000. Kita putar-putar dulu. Ini ada logo Iroli di akhir setnya. Ini clickernya, ini drag knobnya. Nah, tapi dia masih terdapat tombol on off one way. Nah, ini sebenarnya yang Vigun sendiri kurang suka ya. Meskipun ada sebagian orang yang suka dengan sistem tombol ini, tapi saya kurang suka. Ngapain rel udah bagus begini kita kasih tombol on off. Tapi mungkin sebagian orang
menyukai karena ketika ingin menggulung PE atau ketika ingin mengulur PE, masang PE ke ring guide, dengan membuka tombol ini dia sudah bisa berputar anunya apanya, senarnya sudah bisa keluar tanpa kita harus mengendorkan drag. Nah, ya mungkin bagi sebagian orang ya tinggal selera aja. Tapi kalau Vigun sendiri tidak begitu suka yang model seperti ini. Lalu ada apa aja yang kita dapat ya? Oh, dia sudah di harga 700 ribuan kita sudah dapat pounds, sudah dapat cashnya. Lalu ini ada spare. Wah, ini Iroli sangat peka terhadap kebutuhan konsumennya ya. Ini ya, dia memberikan apa namanya ini roller, lalu memberikan untuk spacernya juga, ada busingnya juga. Ini mungkin untuk drag ya, untuk drag. Ini ada busingnya. Ini untuk kalau nanti untuk kita ganjel ya, kita ganjel untuk PE ketika PE numpuk di depan atau belakang, ada ring spacernya seperti ini. Ini paket komplit sih, saya rasa paket komplit karena udah diberikan roller dan busingnya juga. Nanti kita akan cek apakah dia menggunakan sistem busing atau sistem roller. Oke. Ya, kita singkirkan dulu. Itu tadi paket yang kita dapat ketika kita membeli Iroli Revenge. Jadi ada apa namanya itu, rel, ada pounds, ada tambahan spare part cadangan untuk rollernya. Kita mulai di knop ya. Knopnya dia sudah berbahan aluminium, bagus ya. Terus ini juga sudah berbahan aluminium, ini halus putarannya, halus sekali. Dan kemungkinan kalau halus begini dia semua rata-rata menggunakan menggunakan apa? Menggunakan bearing. Kita cek sama-sama. Ya. Ini untuk rollernya terdapat pengunci seperti ini. Ya. Lalu kita akan buka bagian dalam. Bautnya panjang. Nah, jadi oh ya benar, dia menggunakan bearing. Jadi putaran benar-benar akan smooth sekali kalau menggunakan bearing seperti ini. Oke, bagus ini. Dan yang membuat ini bagus lagi, ketika kita mau bosan nih dengan tampilan handle yang begini, kita bisa menggantinya dengan misalnya Gomexus atau apapun, kita bisa ganti sendiri dan praktis, tidak perlu tinggal nyopot baut dua, kita bisa ganti langsung dengan Gomexus atau merek lain yang tanpa, kalau untuk ada merek-merek tertentu kita harus bolong bagian sini, kita harus bolong bor untuk mengganti. Meskipun ada yang satu set, tapi kan kalau satu set harganya cukup mahal. Nah, ini kita ganti dengan ini, bagus sekali ini. Inovasi yang saya rasa bagus. Dengan harga segitu dia sudah memberikan kemudahan bagi kita. Kalau kita mau ganti gampang. Di sini juga terdapat pin ya untuk pengunci. Ini bagus, bahannya udah bagus. Lalu kita kembali ke trailnya. Kita coba buka. Untuk drag knob dia masih berbahan karbon ya, berbahan karbon. Lalu untuk bautnya kadang ada yang bautnya plastik, kalau ini bautnya sudah dari aluminium atau dari metal. Ini ya dikasih seal jadi aman, ada seal di knobnya, terdapat seal. Oke. Lalu kita masuk ke bagian drag. Untuk bagian karbon tag-nya kita coba buka.
Oh, dia sudah menggunakan karbon ya. Dia sudah menggunakan karbon tag. Karbon tag seperti ini. Tadi berarti ada yang cadangan itu bisa dipakai dengan. Nah, jadi dia sudah karbon tag seperti ini. Jadi memang dijamin kuat kalau rel yang menggunakan karbon. Pengereman juga lebih keset ya, lebih bagus kalau menggunakan karbon tag seperti ini. Oke, untuk bagian apa namanya? Bagian pengereman drag washer sudah bagus, tidak ada yang perlu kita perdebatkan lagi ya. Lalu untuk bagian clicker, pada bagian clicker modelnya berbeda dengan model-model lainnya. Dia sudah menggunakan semacam alur pelatuk, jadi pelatuk beralur seperti ini. Nyaring kita tadi belum coba clickernya ya, apakah nyaring. Oh ya, jadi dengan model clicker seperti itu dia bunyinya akan lebih garing, lebih nyaring ya dengan model alur. Oke, lalu kita lanjut ke bagian as. Dia disupport. Wah, ini biasanya dikasih 1 bearing, ini dikasih 2 bearing nih. Iroli mah memang nggak pelit nih kalau soal ngasih-ngasih. Ini ada 2 bearing ya, yang support. Ini ada pin kecil yang kita harus hati-hati ngambil pin kecilnya ini. Kalau hilang jadi repot, nanti barangnya kecil sekali. Nah, dia disupport oleh 2 bearing. Biasanya ada yang tidak menggunakan support bearing, ini malah disupport dengan 2 bearing. Jadi memang ya murah meri, ini murah tapi speknya mantap. Dikasih banyak. Oke, lalu pada bagian baut rotor dia dikasih juga dengan cover seal. Covernya dari apa ini ya? Dari karet. Cover sealnya dari karet. Kita coba buka ya. Nah, kebetulan itu kuncinya Vigun itu kemarin dipinjam tetangga untuk bongkar mobil, tapi belum dibalikin. Jadi kita pakai kunci yang ada dulu. Kuncinya dipinjam tetangga. Mau ngambil, mungkin dia belum selesai. Ya, jadi betul pada bagian baut rotor dia ditutup dengan cover yang terbuat dari karet seperti ini. Jadi sudah dibantu dengan karet seperti ini, jadi mengurangi masuknya air ke dalam mesin ya. Oke, nah kita coba buka pakai tang, bisa nggak ya, karena kuncinya lagi dipinjam tetangga. Semoga bisa ya dibuka pakai tang. Oh, bisa ya. Kuncinya Vigun itu dipinjam tetangga. Oke, nah dia baut seperti ini. Lalu kita bisa melepas rotor. Oh, ini kayaknya cuma tambahan baut di sini. Ada baut untuk menutup bagian rotor. Nah, untuk bagian mengakses bagian one way, ini tertutup koper seperti ini, rapat seperti ini. Jadi memang kalau seperti ini, di bagian belakangnya juga, nah dia langsung menutup seperti ini. Ada bagian yang masuk ke sini, jadi tertutup, memang aman. Lalu dia dibungkus dengan seal seperti ini, seal karet, cover karet, jadi memang aman. Ini salah satu terobosan yang bagus sih saya rasa. Dengan rel harga semurah ini dia sudah diberikan paket komplit. Cuman ada bagian sini, bagian apa? Ini agak kurang rapi ya, mungkin karena apa, bagian budinya ini cetaknya kurang rapi. Tapi enggak masalah, ini enggak kelihatan. Tapi mungkin bisa kalau lebih rapi, mungkin lebih bagus lagi.
Asnya cukup besar dia, asnya saya rasa ini besar nih asnya, dari stainless. Dia menggunakan drat halus, bagus. Untuk bagian pinionnya dia menggunakan bahan dari brass. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke bagian rotor dulu. Oke, kita lanjutkan ke bagian rotor. Kita buka rotornya dulu. Kita cek. Untuk bahan ini kayaknya apa ya? Ini saya juga, ini karbon padat atau metal ya? Ini metal ya. Ini untuk rotornya dia keras sekali nih, keras. Nih keras sekali, saya tekuk-tekuk, saya ini nggak bergerak nih. Nah, bail armnya juga besar, bail armnya bagus. Rollernya dia sudah bahan beras juga. Oke, kita coba cek ya. Ini kita coba cek di kalau baru itu masih grease-nya masih belepotan di mana-mana. Nah, nih grease-nya masih belepotan. Oke. Untuk roller dia sudah ya, dia disupport 2 bearing ya. Untuk rollernya sendiri dia disupport dengan 2 bearing, bagus sekali, tidak menggunakan bushing tapi dia disupport. Ini sebelah sini ada bearing juga. Kita coba ambil. Jadi ini bagian kiri kanan ini disupport 2 bearing bagian rollernya, jadi bagus sekali, aman sekali. Tapi sama untuk bagian roller itu yang harus menjadi perhatian sobat semua. Ini kan bagian yang paling terkena. Ini kan ketika kita mancing, ini nih bagian yang memeras PE ya, memeras tali PE ketika kita menggulung. Nah, ini bagian yang paling pertama terdampak di rel itu, pertama terdampak air asin selain ring guide ya. Jadi kita harus sering-sering membersihkan, sering-sering kasih oli bagian sini ya, bagian roller dan bearingnya ini, biar nggak cepat rusak. Ini harus sering-sering kita bersihkan. Untuk apanya ini kita sudah cek bagian sini, kita matikan dulu bautnya. Nah, untuk bagian sebelahnya dia di paten ya, bagian sini paten, ini metal. Lalu kemudian bahannya juga sudah bagus. Bautnya baut stainless, tidak mungkin kalau bautnya baut biasa, karena pasti akan terkena karat ya, cepat terkena karat. Lalu kita lanjut ke bagian bodi. Untuk bagian ini sudah bagus ya, saya nyatakan sudah bagus. Kita perlu buka springnya, kita coba buka spring guide-nya. Spring guide-nya itu dia, nanti jatuh, bearingnya susah nyarinya. Oke, spring guide-nya berbahan besi, bagus nih, sudah berbahan besi, jadi bukan berbahan sing lagi ya, kayaknya berbahan besi, ini metal. Ini bagus, jadi satu terobosan yang bagus dari Iroli, memberikan spek yang bagus seperti ini. Springnya juga dilengkapi, grease-nya juga banyak ya. Bagian sini memang harus kita kasih grease banyak. Untuk bagian rotor, lalu spool itu sudah nih, untuk harga 700-an sudah saya kasih jempol banget, dari semua materialnya bagus. Oke.
Ini malah lebih bagus dari merek yang terkenal itu nih, udah. Lalu kita coba akses ke bagian mesin ya. Nah, ini yang bagian paling vital, kita coba akses. Kalau bagian dalamnya sudah sama, tapi kita cek lagi buka. Bagian bodinya sudah komplit seal ini. Karena kalau kita membuka semua menghabiskan waktu terlalu banyak. Nanti juga sobat bosan. Tapi ya bisa jadi bahan referensi sobat ketika membuka rel ya. Jadi sobat tahu step-stepnya, tahu langkah-langkahnya. Kadang ada tuh yang cuman terima bongkar tidak terima pasang. Sebenarnya kalau cara gampang ketika sobat susah akan belajar memasang rel, di video aja ketika pas bongkar. Jadi ketika kebingungan memasang, nah diputar lagi videonya, nanti kan ketahuan tuh mana yang bagian-bagian harus dikembalikan ke posisinya. Panjang bautnya juga sudah bagus, dia sudah full, grace-nya banyak ya bautnya. Memang kalau untuk baut-baut seperti ini harus dikasih grace banyak. Mungkin akan memakan sedikit waktu, tapi nanti kita cepatkan videonya ya saat pengeditan, karena kalau ngikutin proses pembongkarnya memang agak lama. Ini tutup cover. Oke, nah dia di covernya menggunakan bahan karbon. Nah, dia ini mengcover bagian one way. Untuk one way dia ada ring 1 dan support bearing bagian one way. Nah, ini bagian yang Vigun tadi katakan paling saya tidak suka, model ada tuas on off-nya ini. Kadang rel tidak akan, dia tidak senang aja kenapa harus diberi split, tapi ya mungkin untuk alasan tertentu pabrikan memberikan spek seperti ini. Ini ada support support bearing 1 di sini, bearingnya besar stainless. Oke, kita coba bongkar bagian mesinnya. Ini tutup covernya terbuat dari karbon juga ya, karbon padat. Kita sudah bisa mengakses, sudah kita lepas semua, kita coba mengakses. Jadi kebalikan dari rel-rel lain ya. Kalau rel kayak pen yang sering saya bongkar, ini di bagian sebelah kanan. Nah, ini sedang ini di bagian sebelah kiri. Bagian kaki relnya di bagian sebelah kiri. Ini kita sudah bisa mengakses bagian mesinnya. Kita coba cabut slidernya. Ini dari pabrikan, ini bautnya dari pabrikannya. Untuk slidernya kendor sekali ya, harap dicek. Ini bagian slidernya ini kendor sekali, jadi harap dicek ya nanti teman-teman. Jadi bukan berarti ketika kita membeli rel, terus relnya dari pabrik baru itu tidak perlu dicek. Nah, ini contohnya, ini kendor sekali bautnya. Jadi memang mungkin ada yang sedikit terlewatkan QC-nya, mungkin, atau memang karena apa, jadi memang dia kendor sekali tadi bautnya. Nah, kita lepas baut di slider, kita bisa mengakses bagian drive gear. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa copot bagian drive gearnya. Kita letakkan dulu drive gearnya di sini. Nah, kita bisa cek lagi. Nah, seperti ini. Oke, untuk bagian mesin, untuk OSC gearnya, dia masih menggunakan bahan, mungkin ini bahan zinc ya, bahan zinc. Saya cek. Ya, bahan zinc ini. Lalu untuk bagian slidernya dia sudah menggunakan aluminium nih, tampaknya aluminium. Berbeda dari bahan zinc.
aluminium. Lalu untuk yang lebih menjadi nilai tambah, nah, untuk lokomotifnya ada dua ya, dia menggunakan dua untuk menjaga agar jalannya slider ini tetap mulus. Nah, jadi ada dikasih dua seperti ini. Nah, ini kan. Nah, jadi dia pakai dua seperti ini. Jadi kalau maju mundurnya dia lebih stabil dan mengurangi goyangan pada rotor pada saat kita memutarnya. Ini bagus nih. Ini sama seperti merek-merek yang bagus, dia malah menggunakan dua rel seperti ini ya. Bagus, ini terobosan yang sangat bagus yang harus kita apresiasi dari Iroli ya. Untuk one way sama ya seperti rel-rel lainnya. Untuk bagian pinion gear dia sudah menggunakan bahan brass, grace-nya juga sudah cukup banyak, jadi kita tidak perlu, nanti mungkin bagian-bagian tertentu yang harus kita grace, kita akan tambah grace. Nah, jadi kita sudah membongkar semua rel Iroli ini, kita sudah cek satu persatu bagian demi bagian. Oke ya, dari ini kita akan mengambil kesimpulan dari rotornya sendiri, dia sudah bagus, dia sudah menggunakan carbon tech juga, drag washernya sudah aluminium, clickernya berbentuk seperti ini, ada lubang-lubang, jadi dia akan lebih nyaring. Lalu untuk handle knobnya bagus, kita bisa mengaksesnya ketika kita akan mengganti dengan dengan knob yang model lain, merek lain, kita bisa gampang mengaksesnya. Lalu untuk spring guide-nya dan lever guide-nya dia sudah bahannya bagus, ini dari bahan metal. Lalu untuk bagian body dia juga sudah metal body, dipastikan ini metal body. Untuk bagian drive gear dia sudah disupport dengan bearing juga komplit, bearingnya bagus, stainless semua. Untuk bagian mesin, bagian utama pinionnya dia sudah menggunakan bahan brass. Lalu bagian asnya, nah, dia menggunakan bahan stainless steel dan tebal sekali ini bahannya. Untuk ESC gear dia sudah menggunakan bahan zinc, tapi dia tidak disupport dengan bearing. Lalu untuk slider block dia menggunakan bahan aluminium, tampaknya ini sepertinya bahan aluminium. Kalau bahan zinc agak hitam, agak pucat. Lalu dia disupport dengan dua batangan lokomotif ya untuk slidernya, jadi tiap slidernya lebih bagus, jadi mengurangi goyangan, jadi lebih awet juga ya slider bloknya. Untuk bautnya disupport satu baut pada bagian lokomotif, pada bagian slider, OSC slidernya. Oke, lalu untuk bagian yang paling utama, yang paling vital adalah drive gearnya. Dia sudah menggunakan bahan yang wow, yang mantap sekali, ini bahan kuningan. Nah, tapi ini kuningannya entah AB berapa, tapi dari sedikit yang Pigun bisa cek, bisa karena kita sering custom gear. Ini salah satu gear yang untuk bagian giginya dia tebal sekali ini. Nah, agak cukup tebal bagian gearnya, mata gearnya tebal sekali ini. Nah, oke, mata gearnya tebal, jadi cukup kuat, ini sangat kuat nih, apalagi bahannya sudah kuningan. Nah, paling nanti ketika teman-teman ingin upgrade, paling tinggal mengganti di OSC gearnya aja, diganti kuningan itu akan sudah sangat sempurna sekali. Nah, jadi kira-kira begitu sedikit gambaran. Dan yang Pigun kurang suka dari ini, kekurangannya mungkin Iroli bisa mendengarkan Pigun, bisa mendengarkan masukan dari Pigun, tidak perlu lagi menggunakan knob on off ini, knob on off untuk one way, tidak perlu lagi ditambahkan knob on off pada one way-nya. Jadi itu akan mengurangi air masuk ke dalam mesin, tapi bisa kita atasi dengan menambahkan grease dan sering merawat bagian knob on off ini. Jadi semoga Iroli bisa mendengarkan masukan Pigun, kedepannya tidak perlu menggunakan tombol on off ini lagi. Secara keseluruhan rel ini bagus, mantap.
Untuk harga di kisaran 750 ini adalah yang terbaik saat ini. Bisa menantang, bisa membuat ketar-ketir rel-rel harga 1,5 juta yang belum berbahan kuningan. Banyak tuh yang rel-rel harga segituan yang masih berbahan zinc. Ya ini salah satu alternatif. Dan Spigun rasa semakin banyak brand-brand menggunakan bahan kuningan, terus metal body. Jadi itu akan semakin bagus. Jadi persaingannya akan semakin terbuka. Angler-angler pada pemancing juga akan memiliki banyak pilihan, dan nanti dampaknya brand-brand ini akan berlomba-lomba untuk menciptakan rel-rel terbaik dengan harga yang terbaik dan terjangkau pula. Jadi itu yang kita harapkan ya, tanpa mengurangi kualitas. Meskipun gear rel harga segitu, kita tidak akan mendapatkan yang super sempurna. Oke, gitu ya gambaran dari Vigun. Semoga review ini bisa membantu sobat semua dalam menentukan rel terbaik, rel yang akan sobat gunakan, dan memberikan referensi gambaran ketika sobat ingin membeli sebuah rel. Terima kasih untuk atensi sobat-sobat semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika ada komentar atau pengalaman bagi sobat-sobat yang sudah menggunakan ini, silahkan cantumkan di komentar ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari Vigun. Jangan lupa memancing, sehat selalu, dan salam anti boncos dari Vigun.